sebentar. Ya, Oke. oke. Bagaimana Ustadz? Kita mulai. Ayo, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali dalam acara yang kita nanti-nantikan ya. Nah, kali ini udah yang seri keempat ya Ustadz ya. Hijrah Rezeki, seri keempat. Betul sekali. Ya, Terakhir insya Allah ya. Menutup. terakhir ya. Makanya antum datang ini spesial guest. Subhanallah. Tapi aneh tertarik tadi apa namanya ayat yang di setel pada saat tadi sebelum opening tadi eh, yang terakhir itu An-Najm tadi ya Ustaz ya. Ya, An-Najm dan di sana aneh dengar itu luar biasa itu sebenarnya. Bapak Ibu mungkin juga dengar tadi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memasang-masangkan. Katakanlah mulai dari ayat 43 itu wa annahu wa abqa wa abqa. Kemudian wa annahu wa amata wa ahya. Kemudian wa annahu khalaqaz zaujaini dzakara wal untha. Nah, ini pasang-pasangan semua ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama azka wa abka, tertawa dan menangis. Artinya apa? Lawan katanya ya. Kemudian amata wa ahya, mematikan dan menghidupkan. Dan yang terakhir zauja ini dzakaro wal untha, laki-laki dan perempuan. Tapi kemudian di ayat ke-47-nya, lengkap satu ayat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anna bukan ke 47 ya. Lengkap berapa ya? Lengkap lengkap 48 ya, lengkap dua berarti. Wa annahu wa aghna wa aqna. Nah, uniknya kali ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sungguhnya dialah yang menganugerahkan kekayaan tapi tidak dipasangkan dengan kemiskinan tapi dan kecukupan ya aghna wa aqna seperti itu. Wah, jadi luar biasa Allah Subhanahu wa taala ternyata memang apa namanya positive thinking kalau kita ya positive thinking pastilah rezeki itu insya Allah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak berpanjang kalam Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Arafat. Uh, Monggo Ustadz Arafat kami persilahkan. yuk baik ya. Terima kasih. Wah itu dahsyat ya. Apa inspirasi dari An-Najm ya. Memang seperti itu, masya Allah. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Pak Catur yang saya hormati dan saya muliakan, semua rekan-rekan dari KMO yang sudah menyediakan ruang Zoom kita pada malam hari ini. Alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah, kita berada di penghujung bulan Muharram. Ya, insya Allah akan habis di hari Kamis. Nanti hari Jumat itu sudah masuk bulan Safar. Ya, bulan Safar. Saya ini pagi tadi dihubungi sama
sahabatnya Pak Catur yang mengingatkan saya bahwa nanti hari Jumat ada jadwal khotib di kantornya Pak Catur di Bea Cukai Wih, Semarang. subhanallah. Siap, Bea Cukai Cikarang ya. siap, Ustaz. Nggak taunya malamnya saya gantian saya yang menghubungi Pak Caturnya untuk menjadi host. Masya Allah, ini namanya alamatul khair ya. Tanda-tanda pengen dapat nikmat begini ya. Pagi-pagi ada yang menghubungi, malam-malam giliran saya gantian yang menghubungi. Hmm. Hari-hari kemarin, hari Ahad ya, hari Ahad atau iya hari Ahad ya, baru kemarin saya bertanya kepada saya punya guru tentang sebuah kitab yang direkomendasikan oleh beliau. Ada dua atau ada tiga judul. Al-Kamil Fitarikh kalau nggak salah, kemudian Subulul Huda kalau nggak salah. Itu memang saya curhat tentang sesuatu yang sedang bergejolak di kepala saya, tentang sirah Rasulullah SAW. Dan ternyata kitab rujukannya itu ada kurang lebih 30 jilid ya. Oh, 25 jilid. Jadi ada kitab tentang sejarah Nabi Muhammad SAW ya, khusus sirah Nabawiyah itu sampai 25 jilid ya, satu jilidnya segini-segini. 25 jilid kayak apa itu ya? Wah, ini jiwa muda saya terbakar karena kalau ada yang bagus mesti saya kejar itu ya. Nah, mesti ada sesuatu yang tidak kita ketahui dalam kitab tersebut, ada sesuatu yang belum pernah kita dengar dibahas dalam kitab-kitab tersebut, dan insya Allah itu akan menjadi apa yang akan saya angkat untuk kajian sesi kelima atau sesi keenam mungkin ya, karena sekolah online kita sudah ada 4 kelas ya, atau 4 jenjang. Sudah ada 4 sesi, sesi 1, 2, 3, sampai 4. Ya, Pak Catur itu ngalamin sendiri ya, Pak Catur ya, dari ketika saya dapat ide untuk sesi keempat atau sesi ketiga itu kan saya udah cerewet. Ini saya pengen buka ini nih, saya tentang cerita tentang ini nih. Ya, alhamdulillah ternyata Allah ijabah ya. Jadi maksudnya biar didoakan sama teman-teman semua Bapak Ibu ya, dilancarkan prosesnya, dimudahkan. Intinya saya itu tertarik untuk mengangkat hal-hal yang untold story, hal-hal yang jarang dibahas tentang Rasulullah SAW begitu, yang seperti ini begitu ya. Maka untuk itulah sekolah online ini ada ya, mudah-mudahan itu juga salah satu nikmat yang Allah berikan kepada saya, jadi bertubi-tubi nikmat dari sejak kemarin, hari ini ya, sampai malam ini pun nikmat yang cukup besar karena kita akan mengkhatamkan buku ini ya, buku Hijrah Rezeki setelah perjalanan empat pekan ya, Pak Catur ya, ya seperti yang tadi beliau sampaikan itu eh, dari pekan pertama di bulan Muharram sampai sekarang pekan keempat di bulan Muharram ya. Jadi memang betul-betul ini bulan yang istimewa ya, karena di bulan ini kita akan tuntas selesai membuka atau membedah buku Hijrah Rezeki ya. Baik, ya, mental untuk memperoleh keberlimpahan rezeki. Yang dalam bahasa Nabi adalah ghinal qalbi, ya, hati yang kaya ya, atau hati yang lapang ya, atau mental kaya ya, atau mental yang lapang. Nah, baik. Di bab terakhir ternyata bahwa rezeki itu tidak melulu bicara tentang mental, mindset ya, tetapi juga ada ikhtiar, ada usaha juga begitu ya. Maka di bab terakhir ini ada poin-poin untuk membantu usaha kita ya. Poin-poin untuk usaha kita membantu rezeki. Jadi rezeki itu perlu dibantu untuk menemukan kita gitu ya, kan setiap orang sudah ada rezekinya ya, sudah ada rezekinya, cuma rezeki itu perlu dibantu biar cepat ketemunya gitu ya. Ya, kalau nggak dibantu dengan kita ya, maka akan perlu waktu yang panjang, yang lama untuk menemukan kita ya. Nah, ini bab terakhir kita akan lihat ya.
Baik ya, sudah terlihat ya di layar? Sudah Ustaz? Baik, jadi malam ini ada 4 jurus untuk membantu rezeki ya. Judulnya adalah Bantulah Rezekimu untuk Menemukanmu ya. Jadi barangkali kita ini sudah bukan barangkali lagi ya, sudah pasti ya kita selalu meminta kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya itu senantiasa kita panjatkan doa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Eh, Ternyata ya doa kemudian yang kita panjatkan ya, permohonan yang kita minta kepada Allah itu setelah berdoa jangan dicuekin melainkan dibantu begitu ya. Jadi kalau kita doa habis itu nggak ada usahanya ya, doa nggak ada usahanya. Nah itu sama seperti mengcancel ya, seperti di cancel lagi itu doanya. Kenapa loh? Kok nggak ada usahanya ya? Tapi minta, tapi kita sendiri nggak ada usahanya kayak orang nggak minta begitu ya. Wayahnya orang yang meminta itu kan ada usaha ya. Ini ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Ya, hadisnya adalah salah slide, harusnya ke kanan ya. Nah, rawahu Muslim an Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ini pembantunya Rasulullah SAW ya. Sayyidina Rabi'ah. Rabi'ah ini berkata bahwa beliau sedang bersama Rasulullah SAW ya. Kemudian apa ini? Qala kuntu ubitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian fa'ataituhu biwudu'ihi. Wadu'ihi itu tempat wudu ya. Wa hajatihi. Saya bersama Nabi, kemudian saya membawakan tempat wudu, keperluan untuk berwudu ya kepada Rasulullah. Begitu Nabi menerima, Nabi berkata ini kepada sahabatnya ini, sal ya. Ini bahasa Arab itu 2 huruf doang, sin sama lam, fil amr ini ya. Padahal artinya panjang gitu. Kamu ada keinginan nggak? Ya, kamu ada hajat nggak? Kalau ada, coba ungkapkan kepada saya, kata Nabi. Ya, coba minta kepada saya. Barangkali nanti saya akan doakan kepada Allah, ya, agar hajatmu itu diterima, begitu ya. Minta deh. Kamu mau minta apa? Begitu ya kalau bahasa kita. Kamu mau minta apa? Wah, enak ini kalau kita yang ada di posisi Sayyidina Rabi'ah. Wah, udah. Ya Allah, ya Rasulullah, saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, banyak permintaan kita ya. Dari A sampai Z kita sebutin semua. Ya, nah beliau ini Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab, beliau berkata disuruh minta sama Rasulullah, ya, maka beliau berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang saya inginkan ya wahai Nabi, murafaqah. Apa itu? Bertetangga, ya. Rafiq kan tetangga ya, teman ya. Saya pengen berteman dengan engkau nanti di sorga. Subhanallah. Itu aja permintaannya tuh, ya. Jadi saya ingin menjadi teman engkau di sorga. Artinya dekatlah dengan Rasulullah SAW ya. Di sorga kalau nggak ketemu Rasulullah ya buat apa? Ya, karena salah satu kenikmatan sorga adalah uh, memandang, berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Ini bapak-bapak di sini yang masih berpikir, wah di surga itu kenikmatannya bidadari, Zat. Ya iya, bidadari ini nikmat, tapi nikmat kecil itu, nikmat yang besar masih banyak ya. Ru'yatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatullah yang ada dalam Quran ya. Begitu, ya, jangan bidadari mulu ya. Baik. Kemudian sudah ini minta kepada aku, kata Nabi. Maka Sayyidina Rabi'ah menjawab, aku ingin menjadi teman engkau di surga. Maka kata Nabi, fa'ainni ala nafsik bikathratis sujud. Ini dia yang kita garis bawahi ini ya.
Ya, kata Rasulullah, ya sudah kalau itu permintaan engkau, maka bantu saya untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan cara engkau perbanyak sujud kepada Allah, ya. Banyakin sholat, ya. Sholat sunnah perbanyak. Jadi, a'inni ala nafsik, ya. A'inni ala nafsik itu artinya, ya udah, saya doakan permintaan kamu itu dikabulkan oleh Allah, saya doakan nih. Tapi kamu juga bantu saya, gitu. Biar doa itu makin ringan, ya, makin cepat sampai kepada Allah. Bagaimana cara bantunya? Perbanyak sujud. Ya, maka Bapak Ibu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini kalau dipikir dari hadis ini, ya, Rasulullah mendoakan sahabat, ya, mendoakan umatnya. Ya, ini sahabatnya umat, ya, umat yang terbaik, ya, generasi sahabat. Doanya doa Nabi, Nabi yang terbaik, ya, yang didoakan umat yang terbaik. Itu apa tidak otomatis ijabah, ya? Apa tidak mungkin ditolak, ya? Kan tidak mungkin, ya. Sudah pasti diterima, ya, doanya Nabi, ya, yang didoakan ini juga umat yang terbaik, ya, Nabi yang terbaik. Ini doa semacam inilah doa yang best quality nih, ya, best of the bestnya doa. Tetapi dalam keadaan seperti itu masih perlu dibantu. Nah, begitu, ya. Masih perlu dibantu doa. Padahal itu doa sudah bagus banget itu, ya. Tapi masih perlu dibantu. Apalagi doa kita, ya. Kita doa pagi, siang, sore, malam, ya. Tahajud kita bangun doa, pagi kita sholat duha, doa lagi, siang sholat fardu, ya, sore sholat fardu, malam. Wah, doa terus kita. Ya, doa siapa? Doa kita ya lebih perlu lagi untuk dibantu, gitu, ya. Jangankan doa kita, ya, ini ya, Nabi mengajarkan seperti itu, ya. Rasulullah itu doanya Nabi masih perlu dibantu. Oleh karena itu, jadi ini perlunya kita mempelajari, mengenal apa di antara jurus-jurus yang bisa membantu doa kita, ya, ketika kita sudah senantiasa meminta kepada Allah, ya Allah lapangkan rezeki saya, ya Allah luaskan rezeki saya. Nah, ini harus dibantu, ya. Ini seperti biasa, seperti bab yang kemarin itu saya memudahkan pembahasan dengan menyebut apa, ya, kejadian sehari-hari, gitu, ya. Analoginya atau metafora yang diambil itu yang mudah diingat, ya. Jadi ini bahasa saya, ya. Tapi nanti dalamnya ayat, dalamnya hadis, begitu, ya. Tapi kalau langsung disampaikan ayatnya, hadisnya, wah, pusing kita, ya, nggak hafal. Tapi kalau apa di apa namanya diwakilkan dengan cerita, itu akan lebih mudah dimengerti. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadi yang pertama, apa yang perlu kita ketahui, ya, untuk membantu rezeki kita, jurusnya ini namanya jurus menyetir mobil. Ya, jadi ini dari pengalaman saya, ya, pengalaman saya itu sempat sebelum bisa bawa mobil, ya, itu sempat ikut kursus mengemudi. Wah, kursus mengemudi. Wah, berapa kali pertemuan itu. Ngeng pakai pakai sedan. Wah, ke sana kemari, habis itu sudah, ya, habis itu sudah selesai kursusnya. Nah, sudah lulus, ternyata saya nggak berani bawa. Ya, udah akhirnya lama kelamaan ya tetap nggak bisa nyetir mobil saya. Ya, cuma tahu teorinya doang, ya. Nah, kalau di sampingnya pelatih ya bisa, ya, di komplek-komplek sepi. Ya, habis itu sudah libur, ya sudah saya nggak bisa lagi. Nah, sampai sudah vakum itu, nah, akhirnya saya minta minta tolong sama kawan, sama teman saya, ajarin mobil dong. Wah, ini bukan kursus, ya, memang teman doang, ya, karena teman dia mungkin lebih brutal ngajarinnya. Ya sudah, ayo belajar mobil, ya, kata dia. Ya, wah, ini pakai Kijang sekarang. Ya, naik mobil, itu dia langsung di jalan raya, Bapak Ibu. Wah, ini saya bilang, wah, ini ngajarinnya kagak beres ini, ya. Ngajarin langsung di jalan raya. Kalau kemarin kan waktu saya kursus mengemudi itu kan di komplek-komplek yang sepi, ya kan.
cari aman lah. Wah ini langsung di jalan raya. Hari pertama itu saya langsung masuk tol itu, tol dalam kota itu. Tol dalam kota itu yang muter, ngeng ya. Satu putaran dari gerbang masuk kita sampai keluar di gerbang itu lagi gitu. Wah, terus di pokoknya nyemplung di jalan raya langsung lah. Weng, 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 weng begitu ya. Itu dak dik duk der saya diajarin sama dia. Tapi ternyata cara seperti itu yang membuat saya lancar hingga hari ini ya. Saya jadi sekarang bisa jadi nyetir mobil gara-gara apa? Gara-gara dipaksa ya. Dipaksa untuk apa? Dipaksa untuk terjun langsung ya. Begitu. Ya kalau kalau waktu sebelumnya waktu kursus mengemudi mungkin karena kita bayar ya. Karena kita customer jadi mungkin dimanja gitu. Jadi ya di tempat sepi dulu ya. Kalau ini kan karena sama temen, oh udah pokoknya sikat aja gitu. Ya, tapi dipaksa itulah ya, dipaksa untuk melakukan. Udah, yang penting mulai dulu, yang penting berani dulu ya. Yang penting ya coba dulu begitu ya. Kalau ibarat kata berenang ya jangan teori mulu berenang ya. Langsung nyemplung ke air gitu ya. Ya kalau cuma belajar teori 3 bulan teori dengan 1 hari nyemplung di air akan lebih efektif yang 1 hari itu akan lebih banyak membantu. Jadi seperti itu ya bahwa dalam kehidupan kita terkadang sesuatu itu perlu dipaksa untuk langsung memulai. Ya ini inspirasi dari cerita saya ketika belajar menyetir mobil. Ya apa ada hadisnya ayat? Apa ada hadisnya? Ada ayatnya, Ustadz? Ya menyetir mobil ini ada, eh, yaitu cerita ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama kali ya, Bapak Ibu. Jadi beliau di Gua Hira, ya, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendekap beliau. Apa kata malaikat Jibril? Iqra, ya kan? Kata Rasulullah, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca, ya. Malaikat Jibril berkata lagi, Iqra, ya. Maka kata Nabi, ma ana biqari, ya. Maka diulangi lagi sekali lagi, Iqra ma ana biqari, maka kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, begitu. Jadi malaikat Jibril perintahkan sama Rasulullah SAW, bacalah ya. Saya ini tidak bisa membaca. Kemudian udah baca aja ya. Nabi mengulangi lagi. Tapi saya nggak bisa baca. Udah nggak apa-apa, baca dulu gitu ya. Jadi maksudnya malaikat Jibril itu bukan membaca tulisan yang ada di depan mata kita ya, karena Rasulullah itu SAW memang Allah bikin takdir baginda Nabi itu tidak mengerti huruf ya, dan itu satu kemuliaan. Kalau untuk Rasulullah itu ummi itu satu kemuliaan ya. Maksudnya Nabi mungkin nanti diperlihatkan huruf, beliau disuruh baca ya, beliau itu nggak bisa baca. Tapi maksudnya malaikat Jibril bukan membaca yang ada hurufnya, tapi mengikuti ya. Malaikat Jibril akan mendiktekan, Nabi mengikuti gitu ya. Ayo baca apa yang saya diktekan gitu. Ayo ikuti apa yang saya diktekan gitu ya. Maka malaikat Jibril kemudian menyampaikan wahyu dari Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, terus khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam ya. Sampai di situ ayat wahyu yang pertama turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pelajarannya bagus sekali bahwa diperintahkan baca nggak bisa, ayo baca aja, nggak bisa baca gitu ya. Jadi ada sedikit pemaksaan ya, memang harus dipaksa begitu kayak nyetir mobil gitu ya. Udah mulai aja dulu ya, kayak orang berenang, udah coba aja dulu gitu ya. Nggak bisa berenang ya, emang nggak bisa, tapi coba dulu ya. Waduh nanti tenggelam ya, tenggelam sekali itu lebih ya, memberikan kita kebisaan dalam berenang daripada tidak pernah tenggelam sama sekali, berarti tidak pernah belajar kan begitu ya. Jadi wahyu pertama ini yang mengajarkan kita bahwa segala sesuatu itu memang perlu dipaksa ya. Segala sesuatu itu pasti terasa berat di awal, tapi akan menjadi lebih ringan sedikit ya seiring waktu, bertambah ringan nanti semakin bertambahnya waktu, dan terus lama-lama akan menjadi ringan. Begitu ya. Jadi kita ini
kadang-kadang kebanyakan apa ya? Kebanyakan rencana. Wah, rencana ini, rencana itu, rencana. Tapi actionnya nggak ada ya. Ya sudah mencatat berbagai macam apa, sudah mengoleksi berbagai macam buku ya, sudah ikut berbagai macam training, berbagai macam seminar. Wow, persiapannya sudah banyak lah ya. Tapi actionnya nggak ada. Jadi cuma persiapan aja gitu. Jadi tidak ada yang menghentak kita untuk memulai. Nah, ini memang susah ya. 50% beban itu akan berkurang ketika kita sudah memulai. Wah itu. Padahal memulai cuma satu action kecil ya, baru titik awal, tapi itu sudah menyelesaikan 50%. Begitu menurut menurut para ahli ya. Jadi memulai saja dulu. Ini yang dapat kita ambil dari pelajaran pertama, jurus yang pertama adalah jurus menyetir mobil. Jadi ketika kita sudah ada keberanian untuk memulai, maka kita sudah membantu rezeki menemukan kita ya. Rezeki kita menemukan tuannya ya, tuannya kita gitu ya. Kalau sudah dimulai baru segala sesuatu akan terbuka. Ya, kalau sudah dimulai baru segala sesuatu kita akan menyadari, oh ternyata begini caranya gitu ya. Kalau nggak dimulai-mulai, ya segala sesuatu masih di kepala itu masih, wah ini sulit nih, wah ini berat nih, ini dari mana saya akan melangkah ini, bagaimana caranya ya, nggak dimulai. Belum ada yang kebayang, apapun itu tidak akan kebayang kalau kita belum melaksanakan. Ya, kalau dalam ilmu fikih, ya dalam ilmu fikih itu ada tiga pembahasan, ada tiga pelajaran yang mana memang tidak bisa teori doang, harus praktek ya, yaitu bab tentang jenazah, ya bab tentang nikah, dan bab tentang haji ya. Begitu. Bab tentang jenazah itu artinya mengurus jenazah. Itu kita belajar ya teorinya, syaratnya, rukunnya, memandikan jenazah seperti ini, mengkafani jenazah seperti ini ya. Wes kita sudah mantap lah. Tapi kalau nggak praktek tetap aja kita belum membumi pelajaran tersebut. Kenapa? Begitu praktek di depan jenazah, gemeter kita. Waduh, ini ada orang meninggal dunia di depan kita. Gimana ini caranya ya? Ngeblank lagi itu semuanya. Ya, itu makanya perlu praktek itu bab jenazah. Yang kedua bab tentang nikah juga sama. Ya, adab-adabnya. Ya, suami mendatangi istri. Ya, bagaimana sunah-sunahnya. Ya, orang yang belum praktek. Begitu praktek ya gemeter juga ya. Itu malam pertama yang sudah ngalamin. Coba aja tanya begitu ya. Yang ketiga adalah bab haji. Bab haji juga sama. Ya, kalau masih teori masih bayang-bayang ya. Wah, di mana ini Hajar Aswad, di mana ini Hijr Ismail ya. Itu jarak tempuhnya seberapa capek kita kalau sedang lari dari Safa ke Marwah. Ya, cuma teori nggak kebayang. Begitu praktek, wah, ternyata seperti ini tuh ya. Jadi bab fikih saja mengakui bahwa ada beberapa dimensi dalam kehidupan kita itu nggak cukup cuma teori, langsung aja praktek. Nyemplung langsung, action langsung, bertindak langsung. Nah, itu akan membantu rezeki kita menemukan kita. Ya, subhanallah, ini jurus yang pertama, jurus menyetir mobil. Baik. Sekarang jurus yang kedua. Ya, jurus yang kedua ini jurus semut. Wah, an-naml. Jadi apa inspirasi dari semut? Bapak Ibu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, itu semut itu punya punya insting yang Allah berikan kepada semut ya. Jadi setiap hewan memang ada insting ya, itu sifat rahmatnya Allah ya. Hewan-hewan itu bisa melahirkan tanpa bidan, tanpa dokter, itu juga sifat rahmatnya Allah ya. Ini saya cerita karena apa? Karena hari ini, wah itu salah satu rezeki lagi. Jadi ada kucing yang sering di rumah ya, bukan kucing kita nggak pelihara kucing ya. Bahkan bisa dibilang semua takut sama kucing ya. Maksudnya tidak suka lah kucing ngambil makanan gitu. Tapi ini kucing datang lagi ke rumah dari semenjak belum hamil sampai hamil ya. Sampai akhirnya
hari ini dia melahirkan tuh, ada 4 katanya ya. Kucing melahirkan, nggak dibantu dokter SPOG ya, nggak dibantu bidan, bisa melahirkan sendiri ya. Subhanallah. Dan induknya itu merawat anak yang baru dilahirkan sendirian. Yaitu rahmat Allah ya. Allah berikan rahmat kepada seluruh makhluknya di muka bumi. Ya, dan itu satu dari ya 100 ya, 99 nanti kita lihat di akhirat ya. Satu hanya sudah seperti itu ya, subhanallah. Jadi Berarti Jumat akhirnya makan-makan, Ustaz. Jumat makan-makan nih kita. ya syukuran ya, karena kucingnya Ustadz ngelahirin. Iya betul ya. Saya jadi inget ini nih. Ini kisah nyata ya. Jadi di Yaman itu ada ulama alim besar. Apa? Good bil Anfas julukannya itu. Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas. Ya. Dan beliau itu terkenal alim yang sangat tawadu, super tawadu. Tawadunya itu, masya Allah, sangat rendah hatinya itu udah luar biasa ya. Suatu ketika ada orang-orang, beliau melahirkan cucunya ini, baru melahirkan anaknya, baru melahirkan bayi, jadi dia baru punya cucu ya kan. Nah maka murid-muridnya datang dari berbagai kota, datang pengen ke rumahnya Habib Umar di Huraidoh ya, pengen ke rumahnya Habib Umar, pengen mengucapkan selamat, dia bersuka cita begitulah ya. Nah satu ketika ada rombongan dari luar kota ini sedang berjalan menuju rumahnya. Dari jauh itu ada orang tidak suka dengan Habib Umar ya. Dia nggak suka lah. Ya, dia pengen ngenyek gitu. Negor ini orang. Hei, pada mau kemana nih gitu. Oh, ini kita mau ke rumahnya Habib Umar ya. Oh, emang ada apa gitu. Loh, itu loh anaknya baru melahirkan seorang bayi. Ya, jadi beliau baru punya cucu. Maka kita datang ke sana untuk mengucapkan selamat ya, untuk bersuka cita. Maka kata orang ini yang nggak suka ini, dia bilang, lah, ini saya tuh, kambing saya juga baru melahirkan katanya. Kok nggak pada mampir ke rumah saya? Gitu ya. Jadi maksudnya ngeledek gitu, maksudnya ingin meledek. Wah, ini tamu-tamu ini yang dalam perjalanan ya diledek begitu ya, mereka langsung jalan aja lah. Wah, ini orang kagak ini nih ya, kagak beres ini orang ini ya. Sudah, mereka jalan sampai ketemu dengan Habib Umar, ngobrol-ngobrol ya, karena Habib Umar beliau punya muka syafa ya, nanya, tadi di jalan ketemu siapa? Ya gitu. Oh nggak ada Bib, nggak ada siapa-siapa. Ah sudah, cerita aja. Ketemu siapa tadi? Ya barangkali saya belum tahu kabarnya. Akhirnya mereka cerita. Jadi tadi di jalan ada orang tanya mau kemana? Saya bilang mau ke Habib. Ya mau ngapain ya? Saya bilang Habib baru melahirkan, anaknya baru melahirkan, baru punya bayi ya Habib. Malah dia malah nyindir. Oh nyindir bagaimana? Dia bilang kambingnya baru melahirkan juga. Kenapa ke orang-orang nggak pada datang ke dia juga begitu ya? Kan sama-sama ngelahirin ya, sama-sama ingin ngucapin selamat berarti kan? Maka apa kata Hai Umar pada waktu itu? Oh dia bilang begitu, iya. Kambingnya baru melahirkan, iya. Ya udah kalau gitu kita semua sekarang berangkat ke rumah dia. Dia pasti sedang bersuka cita. Kita ucapkan selamat sama dia. Jadi beliau itu ulama besar, berangkat, muridnya ngikut semua itu ya. Yang punya kambing lihat, yo ini berbondong-bondong orang pada ngapain ya? Ya pada ngucapin selamat. Akhirnya dia pun luluh hatinya, yang tadinya ada rasa nggak suka, akhirnya jadi suka kepada Al Umar bin Abdurrahman Al Attas ya. Jadi luar biasa, itu salah satu cerita yang bagus sekali ya tentang tawadu. Jadi orang ngenyek sama kita malah dijabani nih. Ya dia jual malah kita beli justru ya. Kambing yang lahiran malah betul-betul ucapin selamat. Wah itu dahsyat itu. Kalau bukan orang tawadu nggak bisa punya akhlak seperti itu ya. Baik. Jadi itu setiap hewan Allah kasih insting, termasuk semut ya. Semut itu Allah kasih insting ya, yang sangat bagus sekali. Apa itu instingnya semut? Jadi kalau ada seekor semut menemukan makanan, ya dia nyari makanan nih, satu ekor nyari 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 nyari, oh ketemu makanan ya. Makanannya besar ya, misalnya gula yang besar dia nggak bisa bawa, maka dia akan kembali lagi kepada kerumunannya, ya kepada teman-temannya,
untuk manggil, ya. Nah, cara kembalinya itu dia akan meninggalkan jejak, biar nggak nyasar dah, ya. Jadi dia kan menemukan makanan itu kan mencari-cari kan susah tuh dia. Ke sana kemari, ya ke ruang ini, ke ruang ini, ketemunya di dapur. Ya, begitu udah ketemu, dia akan menandai ini rezeki ini, ya gulanya ini. Kemudian dia balik lagi itu dengan meninggalkan jejak. Di sepanjang perjalanannya dia tinggalkan jejak itu. Ya, sampai ketemu teman-temannya. Ya, maka teman-temannya nanti menemukan gula itu udah nggak susah lagi. Kenapa? Tinggal ngikutin aja jejak dari pendahulunya. Ya, udah ada semut pendahulunya yang menemukan duluan. Yang susah biarin dia ya. Dia kan yang ke kamar ini cari ke sana, cari ke sini. Begitu udah ketemu, teman-teman yang belakangan ya tinggal ikutin aja jejaknya, langsung nyampe kepada rezekinya. Jadi kisah semut ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu kalau mau lebih cepat, lebih mudah ya dalam menemukan rezeki, ya maka ikuti jejak orang-orang yang sudah lebih dulu menemukannya. Begitu artinya kita harus banyak belajar, banyak bertanya ya. Jangan malu untuk meminta nasihat, untuk meminta pendapat kepada orang yang memang satu bidang dengan kita dan dia lebih sukses. Nah, orang yang satu apa ya, satu usaha ya di bidang yang sama dan dia lebih berhasil. Nah, dekati dia, tanya ya. Ya, sama seperti itu yang saya lakukan, yang pernah saya cerita ya, bahwa saya ini dari merintis menjadi penulis ya, dari penulis amatir ya sampai sekarang sih masih amatir juga ya, belum seberapa bukunya ya. Tapi saya belajar kepada orang-orang yang memang sudah profesional, dia sudah meluncurkan puluhan buku ya. Saya bertanya, kalau mereka buka kajian, buka seminar, saya hadir. Kalau mereka buka training, saya ikut ya. Mereka sharing di medsos, saya baca medsosnya. Seperti itu. Sampai terus saya konsultasi, saya tanya ini seperti ini ya, WA atau apa, telepon ya, semuanya, semua jalan saya tempuh begitu ya. Dan memang ketika kita eh, mencari orang-orang yang apa, yang ini sepertinya saya bisa ambil ilmunya. Memang tidak, belum tentu berhasil dalam satu kali pencarian gitu ya. Dari satu guru ke guru yang lain, dari satu ahli ke ahli yang lain, terus berganti-ganti. Ya, memang seperti itu ya. Tapi kalau tidak dicari ya tidak akan ketemu gitu ya. Jadi mencari, ternyata kok saya masih belum ngerti ya, cari lagi ya. Seperti ini saya masih proses belajar ini ya, bukan menulis buku. Kalau sekarang sebaliknya ya, hal yang berbeda lagi. Jadi menulis buku dengan seni menulis yang sedang saya pelajari ini itu hal yang berbeda ya, yaitu menulis konten ya, menulis konten marketing atau copy ya, ads copy. Ya, saya belajar kepada yang mengarang buku tentang hal tersebut. Saya beli bukunya ya, ratusan ribu saya beli ya. Kemudian saya ikut training, ada yang buka trainingnya, wah sampai harganya mahal, wah saya ikut pokoknya ya. Dan terus berganti-ganti nih, berganti orang ya, ada lagi yang seminar saya ikut ya, ada lagi yang menyampaikan melalui, terus akhirnya baru sekarang ketemu yang ternyata menerangkannya cocok, mudah dipahami. Oh ternyata begini ya orang bikin copywriting tuh, ini apa namanya, langsung langsung aplikatif gitu ya, dari yang sebelumnya mereka semua pakar semua, cuman cara menyampaikannya yang tidak cocok untuk kita ya. Jadi kan guru sama murid kan cocok-cocokan ya, seperti itu ya. Jadi kita mencari orang yang ahli, bertanya kepada orang yang sudah sukses ya, meminta pendapat orang yang sudah berhasil ya, memang nggak sekali dua kali, cari terus akan ketemu ya. Dan apa yang saya rasakan begitu menemukan ilmunya, itu memang hal yang sesuatu yang saya kok nggak pernah tahu ya, kok saya baru tahu sekarang ya, ada
ada pandangan sudut pandang baru gitu yang tidak pernah kita ketahui. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita buntu dalam satu masalah, ya kalau kita mentok dalam satu urusan, ya coba bertanya sebanyak-banyaknya orang ya meminta pendapat kepada yang lebih ahli ya yang memang dia sudah melalui jalan yang sama. Itu akan lebih mudah bagi kita ya. Karena kita ini hanya semut-semut yang suka mengekor. Ya udah kita ikutin aja semut ya, yang sudah lebih dulu berhasil. Itu lebih gampang nyarinya. Cepat ketemunya kepada gula itu. Ya, begitu. Jadi mengikuti jejak orang yang sudah lebih dulu berhasil ya, mengikuti langkah orang yang sudah lebih dulu sukses di bidang yang sama dengan kita, itu mempercepat rezeki menemukan kita ya. Baik, yuk sekarang kita lihat dalilnya. Dalilnya sudah hafal kita ini, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini nggak ngomongin semut Ustaz. Al-Baqarah 183 ya nggak ngomongin semut, tapi ngomongin bahwa Allah perintahkan orang-orang mukmin ya untuk mengikuti jejak orang-orang yang lebih dulu berhasil. Nah, umat sebelum kita, dan mereka sudah berhasil menjadi orang bertakwa. Dengan cara apa mereka berhasilnya? Dengan cara puasa. Maka Allah perintahkan kepada kita kaum muslimin, ya udah kalau mau takwa, mau sukses juga menjadi orang takwa, ikutin jejaknya itu, puasalah kalian, begitu ya. Kenapa? Lah ini yang sudah terbukti gitu. Ya, jangan cari-cari yang lain ya, yang masih belum terbukti. Mendingan ngikutin aja udah, nanti cepat ketemu gula begitu. Kenapa? Ya karena ini sudah dilakukan oleh orang-orang yang lebih dulu sebelum kita. Begitu. Jadi ini bagus sekali, ini ayat kalau kita renungi, Masya Allah, ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita itu tinggal ngikutin aja kok kepada orang-orang yang lebih dulu berhasil dari kita. Begitu ya. Ini akan menghemat bertahun-tahun pencarian kita di bidang apapun. Ya itu saya merasakan sekali ya di bidang apapun. Kalau kita ngulik sendiri, yang ngulik ya, nyari sendiri, itu sudah wasting time, wasting energi, ngabisin waktu, ngabisin energi, ngabisin uang. Ya belum tentu ketemu juga apa kuncinya. Tapi begitu banyak tanya, banyak bicara, banyak ngobrol, banyak mendengar, ternyata oh begini caranya, begitu ya. Dan memang penghematan waktu yang luar biasa. Ini jurus yang keberapa? Kedua ya, yaitu jurus semut. Dan ada satu kalimat dari Kiai Rahmat Abdullah, beliau menyampaikan, Allah yarham ya, sudah almarhum ini beliau. Ini guru ngaji di mana Pak Catur? Di Pondok Gede, Ustaz. Depok ya? Oh, Pondok Gede ya? Pondok Gede di Ikro. Benar. Jadi beliau itu muridnya Kiai Abdullah Syafi'i ya. Ya, betul. Begitu. Dan salah satu tokoh PKS ya. Tokoh PKS juga. Dan salah satu salah satu yang saya kagumi juga ya, jejak langkahnya beliau ikhlas itu. Jadi ngajar dakwahnya ikhlas, terjun ke politiknya juga ikhlas ya. Nah, itu jarang orang kayak begini. Terjun ke politik ikhlas itu mungkin 1 dari 1000 kali ya. Dan alhamdulillah ya selama tapi ada, bukannya nggak ada ya. Kiai Idham Khalid itu zaman dulu ya. Kiai Idham Khalid itu anggota DPR atau MPR. Itu kalau kata guru saya, beliau ikhlas terjun ke politik sampai meskipun sudah punya jabatan setinggi itu tetap mati dalam keadaan miskin gitu ya. Jarang orang punya jabatan tinggi matinya nggak bawa apa-apa, itu jarang. Kiai Rahmat itu beliau mengatakan teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. Gitu. Jadi kita jangan menyerah, mencari pelajaran,
mencari pengalaman, bertanya pengalaman orang lain, terus tanya, terus cari orangnya sampai ketemu, ya. Begitu. Capek ya nggak apa-apa capek. Nanti lama-lama rasa capek itu akan capek sendiri ngikutin kita. Wah ini dahsyat ini. Kata-katanya ini nancep banget ini. Ya jadi memang ini bukan apa ya, bukan sentimen politik ya, tapi memang orang-orang PKS itu rata-rata dahsyat-dahsyat ya pelajaran-pelajarannya. Ada satu lagi tokoh PKS yang saya suka itu Ustazah Yoyoh Yusra ya, Allah yarham juga, almarhumah juga ya. Yoyoh Yusra itu orang mana Pak Catur? Ah, Orang Jawa ya? Apa orang mana ya? Bukan. Jadi Di bukan Jakarta juga, Ustaz. Jakarta Jakarta juga ya? juga. Iya, Itu juga anggota DPR juga ya, dari DPR. PKS juga, punya apa? Punya madrasah, lembaga pendidikan. Ya tapi ya sama juga ya. Nggak kaya juga gitu ya. Biasanya kan DPR itu sudah kaya raya. Ustazah Yusra itu salah satu kisahnya saya, karena saya baca bukunya, saya beli bukunya, biografinya itu yang paling nancep itu ya. Jadi beliau itu pernah apa ya, datang ke rumah sahabatnya yang baru lahiran. Jadi sahabatnya baru melahirkan anak, wah dia datang kan. Datang, ngucapin selamat, apa sudah ya, sudah silaturahim, sudah ngobrol-ngobrol, gimana prosesnya. Begitu mau pulang, beliau izin dulu, boleh nggak ke kamar mandi? Saya sebelum pulang ada keperluan ke kamar mandi dulu nih. Oh iya boleh boleh Ustazah, silakan itu kamar mandinya di belakang. Ya udah mau pulang dia kamar mandi dulu. Begitu di kamar mandi, ternyata lama begitu ya, setengah jam lebih di kamar mandinya. Ya selesai sudah, baru dia pamit pulang. Ya sudah saya pamit pulang ya. Oh ya terima kasih. Sudah aja dia pulang tuh. Ya sudah pulang ditanya kan sama keluarganya. Kok tadi mama lama di kamar mandi? Ya buang air kecil doang kok lama. Apa kata beliau? Tadi waktu saya ke kamar mandi, saya lihat banyak popok ya, banyak baju bayi yang basah belum dicuci ya, karena kena ompol. Bayi kan ngompolnya nggak sekali dua kali, sering ya. Ada juga perlaknya juga, alas tidurnya juga. Wah pokoknya kamar mandi itu penuh dengan cucian bayi ya. Maka dia bilas itu cucian semuanya itu ya. Dia kucek, dia bilas sampai bersih, tinggal jemur doang. Ya, subhanallah. Ini orang bertamu loh ini. Orang bertamu ya ke rumah sahabatnya ya, dan ini yang bertamu itu pejabat lebih tinggi, anggota DPR ya. Masya Allah, sampai kepikiran ngucekin baju bayi yang kena ompol gitu. Ya, kata beliau, ya harus harus kita maklumi karena ibu baru melahirkan kan capek dan ngurus bayi terus, ya pasti nggak kepantau lah itu cuciannya menumpuk begitu. Makanya mama bantu sekedar menyucikannya. Subhanallah itu. Ya, Allah yarham ya. Jadi memang banyak mutiara-mutiara terpendam di sekitar kita ya, orang-orang hebat seperti ini ya. Jadi ini salah satu nasihat yang bagus sekali. Teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. Jadi mengajarkan kepada kita ya, jangan apa ya, jangan mudah lelah dalam mengejar rezeki itu. Mesti ada kok ya, ada orang-orang yang siap membantu kita. Kalau orang bule ya, orang bule ya. Orang barat itu punya slogan, ketika muridnya siap, pasti gurunya datang. Ya, mereka itu slogannya begitu. Artinya apa ya? Tinggal kitanya aja mau nyari nggak, pasti ada orang yang mengajarin kita. Ya, kalau kita yang nggak mau nyari ya nggak ketemu. Tapi kalau mau mencari, ada pasti. Ya, begitu. Subhanallah. Baik, ini jurus yang kedua. Ya, emang kalau bedah buku sih lebih banyak motivasinya ya daripada apa? Daripada pelajarannya, tapi ya pelajaran juga. Motivasi kan isinya pelajaran juga. Baik, ternyata sudah jam 9, baru 2 jurus ini. Ya, kita habisin ah. Jurus ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jurus ketiga adalah jurus lapar. Wah, lapar jadi jurus juga ya. Wah, ini memang seperti itu. Bahwa kita itu
akan mendapatkan rezeki sejalan dengan seberapa banyak rasa lapar kita, ya. Makin kita lapar, makin kita mudah peluang itu terbuka lebar, ya. Contoh ini. Malam-malam, ya, perut kita lapar. Wah, lapar banget. Maka kita ke dapur cari makanan, ya. Cari makanan, di kulkas kali ini ada nih di kulkas apa? Ada apa kali mungkin makanan. Begitu kita buka kulkas, wah nggak ada apa-apa. Nah, udahlah tidur lagi, ya. Malam-malam bangun tidur lapar, nih, lihat kulkas nggak ada makanan, nggak ada, tidur lagi aja lah, tidur lagi. Itu contoh orang yang lapar tapi nggak terlalu lapar. Kenapa? Nyari sekali nggak ada, dia tidur lagi gitu. Tapi ada orang yang lapar banget, buka kulkas nggak ada, wah nggak ada makanan nih. Coba cari di lemari, ya, lemari tempat nyimpen stok. Waduh, nggak ada juga. Wah, cari di mana ya? Wah, coba di rak, coba di rak. Siapa tahu ada Indomie nyempil di situ, ya kan, bisa bikin Indomie malam-malam. Wah, nggak ada juga. Wah, cari di mana? Di meja kali, di toples ya. Meja kan ada toples kue tuh, ya, yang biasa buat tamu tuh. Kalau ada tamu kan ada kue-kue. Hai, lumayan kali itu. Biskuit kongguan, makan 10 juga kenyang ya kan. Sama susu. Ya, artinya apa? Ketika orang itu lapar banget, ya, dia nyari sini nggak ketemu, dia nyari ke sana nggak ketemu, nyari lagi, terus sampai akhirnya dapat. Ya, kenapa? Ya memang dorongan lapar seperti itu, dia butuh untuk makanan, ya. Maka orang yang ketekunannya tidak terlalu tekun, masih bisa dikalahkan oleh rasa malasnya, berarti orang itu memang belum terlalu lapar gitu, ya. Makanya orang barat itu bilang sebetulnya nggak ada orang malas, melainkan yang ada itu orang yang tidak menemukan alasan. Ya, kenapa saya harus melakukan hal tersebut gitu, ya. Artinya orang malas itu nggak ada, yang ada adalah orang yang memang dia belum terlalu lapar kali, belum terlalu butuh dengan apa yang dia inginkan gitu, ya. Jadi ini satu prinsip, satu jurus yang bagus untuk membantu rezeki menemukan kita, yaitu senantiasalah kita merasa lapar, ya. Kita harus punya cukup alasan untuk terus merasa lapar, ya. Kenapa saya harus memiliki rezeki berlimpah? Karena ada pesantren yang harus saya bantu. Karena ada anak yatim yang ada dalam tanggungan saya, ya. Karena ada kajian online yang butuh dana operasional, itu sifatnya free dan saya harus mensubsidi setiap bulan, ya. Karena ada apa macam-macam, ya, anak, istri, ibu mertua, wah semuanya, ya. Karena ada sahabat yang sedang dakwah dan dia full berjalan di atas dakwah, dan dia tidak ada kesempatan mencari untuk berniaga, saya harus bantu dia, begitu, ya. Ya, sebab kalau dia berniaga akhirnya nggak ada yang bantu dakwah, kan begitu. Terus cari alasan apa yang membuat kita harus terus merasa lapar, begitu, ya. Kalau kita sudah nggak lapar lagi, maka ketekunan itu akhirnya akan berkurang. Ya, ini hadisnya dari Rasulullah SAW. Apa kata baginda Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di pagi hari, ya. Ini dia. Barokah al-bukur, keberkahan di pagi hari. Jadi ini hadisnya dari An Sakhra Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Sakhra. Ya, ini sahabat Nabi, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini rawahu Abu Dawud, ya. Ya Allah, berilah keberkahan pada umatku di pagi hari. Ini tandanya orang lapar. Kalau orang yang nggak lapar, ya dia keluarnya rumah siang, sore, ya. Kalau orang yang memang dia butuh dari pagi sudah keluar dia. Makanya Nabi mendoakan yang keluar pagi dia dapat keberkahan. Ya Allah, berilah keberkahan orang yang keluar pagi. Wakana, apa ini kata sahabat? Idza ba'atsa sariyah au jaishan. Rasulullah itu kalau mengirim tentara, ya, memerintahkan pasukan perang,
kaum muslimin mau perang. Kalau Sariyah itu berarti perang yang Nabi nggak ikut ya. Kalau Ghazwah itu Nabinya ikut perang ya. Ghazwah Badar, Ghazwah Uhud itu Nabi ikut. Kalau Sariyah, contohnya Mu'tah, Sariyah Mu'tah, Nabi nggak ikut. Yang ikut sahabat ya, yang berangkat. Nabi kalau mengirim pasukan untuk berperang, ba'atsahum min awwalin nahar. Maka mereka itu dikirim dari pagi-pagi sebagi mungkin. Berangkat pagi-pagi. Begitu ya. Habis sholat subuh, zikir, wirid, pagi hari sudah, ya sudah berangkat langsung. Gitu ya. Wa kana sakhrun rajulan tajiran. Wa kana yab'atsu tijaratahu min awalin nahar fa asra wa kathura maluhu. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ada seorang laki-laki yang berniaga. Ya, maka dia mengirimkan perniagaannya itu dari pagi. Ya, maka Allah berikan daripada hartanya yang berkah yang berlimpah. Begitu. Jadi laki-laki ada ngurusin niaganya, ngurusin bisnisnya, ngurusin pekerjaan kantornya, dia bersemangat dari pagi hari. Dia dapat tuh keberkahannya karena emang doanya Rasulullah kan pagi ya. Nah, karena dia dapat maka Allah berikan tambahan kepada hartanya. Wa katsura maluhu ya. Rezekinya jadi ditambahin oleh Allah. Ini salah satu dari jurus lapar. Jadi dari hadis ini kita ketahui Nabi juga perintahkan kita untuk ya sebagi mungkin lah ya untuk urusan-urusan yang memang menjadi kewajiban kita ya. Kalau berizik yang halal jadi kewajiban kita sebagi mungkin. Jangan kalah sama ayam berkokok ya. Nanti rezekinya dipatok ayam kalau kata orang tua dulu. Dan ternyata jurus lapar ini kalau kita membaca sejarah Rasulullah SAW, sejarah para sahabat itu ternyata pernah dicontohkan oleh siapa? Oleh ini tadi ya, yang sempat kita lihat. Ini ada sahabat, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Namanya Umair bin Abi Waqqas. Ini adiknya ya. Ya, kalau Sayyidina Sa'ad itu kakaknya. Sayyidina Umair bin Abi Waqqas ya, sahabi Badri. Wah, itu ada keterangannya itu. Beliau adalah seorang sahabat yang ikut di perang Badar. Ya. Hajar ila Yasrib, dia orang Mekah tapi ikut hijrah ke Madinah. Wa syaraka ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Badar ya, membantu Nabi ketika perang Badar. Tapi ini ada kisahnya. Kisahnya bagus sekali ya, bahwa Sayyidina Umair ini masih kecil ya, masih remaja lah, bahkan di bawah remaja lah ya. Ketika Rasulullah menyiapkan barisan perang Badar untuk perang, Sayyidina Umar ini minta izin kepada Rasulullah SAW. Kemudian karena dia masih kecil, nggak dibolehin sama Nabi. Jangan ikut. Ini buat orang dewasa aja. Begitu. Ya sudah, dia akhirnya nurutkan sama Rasulullah. Kemudian di tengah-tengah jalan pasukan Nabi ini berangkat. Sayyidina Umar bin Abi Waqqas itu ngikutin dari belakang. Ya, ngikutin dari belakang. Kemudian bergabung juga ke barisan tersebut. Jadi diam-diam gitu. Dia diam-diam itu ngikutin pasukan. Karena kan tadinya ditolak sama Nabi ya. Tapi karena dia kepengen banget, ya dia lapar banget untuk mendapatkan syahidnya di medan Badar, ya jadi dia udah ngikutin aja dari belakang gitu. Siapa tahu nggak ketahuan begitu ya. Ya akhirnya dia nyempil di pasukan-pasukan ya. Ada orang nanya, kamu ngapain ke sini? Jangan berisik. Kalau berisik nanti ketahuan Nabi gitu ya. Lama-lama ketahuan juga ya. Lama-lama ketahuan juga. Kemudian sama Rasulullah ditanya lagi, kamu kok ikut? Iya wahai Rasul, tolong jangan melarang saya. Saya ini pengen ikut perang Badar. Ya, saya ingin menjadi seorang mujahid juga. Nggak bisa kamu itu masih kecil ya. Sudah anak kecil sudah pulang aja ke rumah. Temani ibumu ya di rumah ya sudah jaga keluargamu. Wah ini nangis ini Sayyidina Umar ditolak begitu. Dia nangis.
kemudian pulang ya, pulang ke rumah, kemudian sudah pulang ke rumah pasukan Badar ini lanjut lagi perjalanannya, sudah lanjut lagi perjalanannya, dia dari belakang ngejar lagi gitu. Ini orang lapar kayak begitu ya, tidak menyerah ya, ditolak 3 kali, maju lagi 4 kali. Begitu. Jadi dia datang lagi, nyelip lagi, ketahuan lagi sama Rasulullah ya. Wah, Nabi juga sama. Wah, jangan ikut. Ya sudah pulang. Ya, makin dia nangis lagi, makin lemes langkahnya, gontai, wah kecewa begitu ya. Sudah pasukan berjalan jauh, dia ngikutin lagi. Sampai akhirnya Nabi pun menerima. Wah, ini anak nggak bisa dilarang ya. Makin dilarang, justru makin kokoh dia keinginannya untuk ikut ke perang Badar ya. Jadi orang lapar itu seperti itu, nggak ada yang bisa menghalangi orang yang sudah lapar. Maka dia sudah memelas sama Rasulullah SAW, minta diizinkan untuk ikut perang. Nah, akhirnya Nabi izinkan, ya sudah, kamu punya kebiasaan apa, senjata apa yang kamu kuasai, ya sudah ya, kamu boleh berperang. Wah, Masya Allah, menangis dia, sudah senang ya. Kalau tadi menangis karena ditolak, ya sekarang menangis karena senang, karena diizinkan untuk membantu Nabi dalam perang tersebut ya. Dan memang cita-cita dia itu, kenapa dia demikian ngotot untuk ikut perang Badar ya, karena ingin menemukan syahidnya dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Dan ternyata betul ya, Sayyidina Umair bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat yang gugur di perang Badar ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala washabihi ya. Masya Allah, luar biasa ini ya. Bela-belain, minta pengen syahid di medan perang ya, sampai ditolak-tolak ya, ternyata memang sudah rezekinya beliau ya. Syahid tersebut akhirnya diterima juga oleh Nabi, dan beliau menemukan syahidnya di sana ya. Jadi Umair bin Abi Waqqas itu adalah simbol bagi ya kegigihan, ketekunan ya, orang itu manjad wajad ya. Kalau dia betul-betul bersungguh-sungguh, pasti ketemu lah apa yang dia cari gitu ya. Kalau belum ketemu, berarti belum sungguh-sungguh ya. Subhanallah. Ini salah satu dari inspirasi jurus yang ketiga ya, jurus lapar. Jadi kita jangan mudah menyerah. Kalau di buku saya menyampaikan satu kisah tentang uang kertas. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di sini ya. Jadi orang itu kadang-kadang dalam prosesnya dia tolabur rizki, kadang-kadang dihina orang ya, diremehkan orang ya, direndahkan orang ya. Begitu. Saya sampai detik ini mengelola kajian online juga masih ada yang yang nyindir ya, yang ngebully ya. Sudah, itu makanan kita sehari-hari ya. Prinsip kita seperti uang kertas ya. Jadi kalau ada uang kertas ya, uang kertas nih 50.000 ya, uang kertas 50.000. Berapa nilainya? 50.000 ya. Walaupun sudah saya lecek-lecek nih, begitu dibuka lagi sudah lecek. Nilainya berapa? Tetap 50.000. Kita belanjain ke Alfamart juga ya diterima sebagai uang 50.000. Ya ini sudah kita injak-injak nih. Wah, kita injak-injak sampai kotor. Wah, ya. Wah, sampai goyang tuh. Sudah diinjak-injak, kotor, berapa nilainya? Ya tetap 50.000. Bawa ke Indomaret ya tetap dia dihargai 50.000. Kita belanja barang 50.000. Jadi uang itu dilecek-lecek, diinjak-injak, nilainya tidak berkurang ya. Nah, itu prinsip saya. Jadi kita itu manusia, mau orang lain meremehkan, mau orang lain ngebully, ya, mau orang lain macam-macam lah ya, nyindir ya, ya kita nggak usah baper. Kita tetap 100% kok ya. Nilai kita tetap utuh, tidak berkurang ya. Jadi buat apa baper? Lanjut terus ya. The show must go on ya. Begitu. Itu jurus yang ketiga. Baik, sekarang jurus yang terakhir. Ya, alhamdulillah sampai juga. Yuk kita lihat lagi di layarnya. Apa jurus terakhir? Jurus terakhir itu adalah jurus perahu dayung.
Wah, ini dia. Ya. Apa yang bisa kita lihat dari perahu ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini perahu, ya sudah wayahnya perahu dayung ya. Kalau kita dayung sendiri nyampe. Cuma kalau mau lebih cepat, yang ngedayung ya banyak. Ya, nah, ada 4 orang dayung semua empat-empatnya. Bahkan kalau perlu kanan kiri, kanannya dayung, kirinya dayung itu. Jadi 8 dayung itu ya. Semuanya difungsikan. Ya, berarti apa maksudnya? Bahwa eh, banyak orang yang eh, bisa membantu memudahkan rezeki kita, ya. Kalau tenaga kita kecil seperti perahu dayung ini, berarti perlu dibantu banyak tenaga, ya. Siapa contohnya? Orang-orang yang bisa membantu tenaga kita. Kalau suami berarti istri, ya. Kalau istri berarti ridho suaminya. Kalau anak berarti orang tua, ya. Kalau orang tua berarti anaknya juga, ya. Artinya apa? Dalam satu keluarga, ya, eh, harus satu frekuensi dalam thalabur rizki. Suami itu jangan suka bikin cemberut istrinya, ya. Mentang-mentang sudah sukses, berhasil, bagus ya, kemudian istrinya dicuekin, ya dia sibuk dengan urusan bisnisnya sampai tidak ada waktu untuk anak-anaknya. Padahal keluarga itu yang membantu meringankan perahu dayung kita, gitu ya. Orang tua juga sama, ya. Jangan mentang-mentang sudah sukses melupakan orang tua, padahal orang tua itu yang membantu pergerakan perahu dayung kita, ya. Ada ulama di Madinah sampai sekarang masih beliau berumur panjang ya Allah ya. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya terus. Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, ya, itu disebut Syafi'i Shogir karena fakih ya. Ilmu fikihnya itu luar biasa, dalam sekali ya. Dan beliau ini dekat dengan orang Indonesia. Banyak orang Indonesia yang kalau lagi haji atau umroh suka mampir ke kediaman beliau ini, Habib Zain ini. Tinggalnya di Madinah, ya. Nah, saya ini dengar cerita langsung dari seorang Pak Haji. Pak Haji memang ketemu sama ini Habib Zain nih, ketemu langsung. Jadi beliau dapat kesempatan silaturahim ke rumahnya sambil bawa anaknya yang masih kecil gitu ya. Maka beliau bilang, Habib, ini kesempatan saya bertemu dengan Habib, tolong doakan anak saya. Begitu ya. Nah, kata Habib Zain, loh antum ini kan bapaknya, ya. Bapaknya lebih berhak mendoakan. Antum yang doa, saya yang mengaminkan. Begitu. Jadi Habib Zain itu sampaikan begitu. Ya, artinya apa? Wah, itu sudah terbukti bahwa orang tua itu kunci kepada rezekinya anak, ya. Suami juga kepada rezekinya istri. Sebaliknya juga begitu sama, ya. Istri kepada suami begitu, ya. Sama. Jadi banyak orang yang melalaikan ya, yang menganggap remeh senang hati istrinya itu dianggap nggak ada hubungannya dengan rezekinya. Padahal salah ya. Senengin istri dulu deh. Nanti rezekinya dibuka ya, kayak kayak apa sunnah Rasulullah di 10 Muharram, ya, itu kan ada hadisnya, yaitu apa, tausiatul iyal, memperluas rezeki untuk keluarga, artinya nambahin rasa senang kepada keluarga, anak dan istri. Itu kalau 10 Muharram, ya. Kalau bisa, kalau cuma bisa yang setahun sekali ya setahun sekali, ya. Uang belanja istri yang biasanya berapa dikasih 2 kali lipat, 3 kali lipat kalau tanggal 10 Muharram. Uang jajan anak biasanya berapa, tambahin kalau 10 Muharram, ya. Kalau mampunya 10 Muharram. Kalau kita mampu lebih dari itu, ya silakan lakukan setiap bulan, lakukan setiap pekan, ya. Ini yang membantu memberikan tenaga untuk perahu dayung kita, ya. Jadi biasanya kita ngedayung sendirian ya capek lah, itu perahu emang buat berempat, ya. Coba tambahin lagi ya, agar dayungnya rame-rame. Dengan cara bagaimana? Berikan perhatian, berikan rasa senang, ya. Jangan menyakiti hati mereka,
ya. Begitu, berjalan beriringan, satu frekuensi dengan keluarga. Wah, itu insya Allah gampang, itu mudah, itu rezekinya, ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang hormati Allah. Jadi itu bab terakhir dari buku Hijrah Rezeki, ya. Dan di buku ini juga di kesimpulannya itu juga memang ada satu kenang-kenangan yang saya berikan kepada pembaca buku, ya, satu doa ya dari saya punya guru ketika di Yaman, ya, dari kitab beliau. Jadi santri-santri di Rubat Tarim yaitu punya kitab zikir pegangan, ya. Biasanya di pesantren-pesantren itu umum, ya. Pesantren Lirboyo, ya, pesantren Jombang, pesantren Kerapiak itu mesti kiainya bikin kitab wirid sendiri. Jadi praktis gitu, ya. Nah, sebetulnya itu mengutip juga dari kitab-kitab ulama, cuman kan yang paling sering dibaca, nah dikumpulin, dijadikan buku saku, jadi mudah dikantonginnya, begitu. Karena itu sehari bisa berkali-kali dibacanya, ya. Nah, untuk santri di Rubat Tarim di Yaman, itu kitabnya namanya Amalul Yom wa Lailah. Doa-doa dan amalan-amalan siang dan malam yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, ya. Itu disusun oleh Al-Alim Al-Alam Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, ya. Nah, saya bertemu dengan yang saya belajar kepada adiknya, Al-Alim Al-Alama Sultan Al-Ilim Al-Habib Salim Asyatiri, ya. Dan beliau memberikan ijazah kepada kita semua, kepada pribadi juga. Saya menerima secara lisan, secara tertulis untuk amalan yang ada di kitab tersebut, dan untuk amalan-amalan lain yang beliau sebutkan secara khusus juga ada, ya. Dan juga untuk yang lebih umum lagi juga ada, ya. Jadi alhamdulillah, ya, itu rezeki dari Allah. Dan kemudian yang ingin saya sampaikan di sini, saya menukil dari kitab tersebut juga, ya, Amalul Yawmil Lail, karena berarti ada sanadnya, ya, kepada Al-Habib Salim, ada ijazahnya. Maka yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi kenang-kenangan juga. Kita sudah melampaui 4 pekan untuk belajar tentang ilmu rezeki. Nah, ini ada amalan, ya, dari kitab tersebut yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Ya, ini bagus sekali. Yuk kita share. Baik. Ya, itu saya foto sampai kejepret halamannya itu, ya. 366. Jadi apa di sini disebutkan? Faidah fi qiraati surat Thaha. Ya, ada satu manfaat bagi kita yang senang, yang terbiasa membaca surat Thaha. Surat Thaha itu surat ke-20, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya, ya. Man wadhaba 'ala qira'ati Thaha 'inda tulil fajri kulla yaum aqalla ma yara min barakatiha annahu yadkhulu 'alaihi fi dzalikal yaum rizqun jadid. Ini dia, ya. Jadi disebutkan di sini, siapa orang yang menjaga, membiasakan membaca surat Thaha. Surat Thaha itu satu surat penuh, ya. Kurang lebih jumlahnya 2 kali Yasin deh, ya. Atau enggak nyampe 2 kali Yasin juga masih banyak kan 2 kalinya, ya. 1,5-nya Yasin lah, ya. Kurang lebih itu jumlahnya. Ya, 10 menit kelar lah, atau 15 menit, ya. Membiasakan membaca surat ini inda tulu'il fajri kulla yaum, setiap hari sebelum datangnya azan subuh. Ini yang berat, ya. Jadi memang Rasulullah itu maksa kita bangun sebelum subuh gitu, ya. Jadi kita kalau bangun tuh jangan kita dibangunkan sama azan gitu, ya. Kalau bisa ketika azan kita sudah standby, sudah ready telinga kita mendengarkan dan menjawab azan subuh. Gitu, ya. Dan ini salah satu golden time. Saya dengar dari para ulama, dalam satu hari itu ada 4 golden time yang berulang terus. 1 jam sebelum subuh, 1 jam setelah subuh, 1 jam sebelum maghrib, dan 1 jam setelah maghrib. Kalau kita bisa pegang 4-4-nya bagus. Ya, tapi kalau nggak bisa minimal 2, 1 jam sebelum subuh dan 1 jam setelah subuh. Ya, itu golden time maksudnya pakai untuk urusan akhirat, ya, untuk doa kepada Allah, munajat kepada Allah, ibadah kepada Allah, ya. Karena itu golden time.
Baik ya. Ini juga sama ini. Ini masuk kategori pembahasan tersebut. Ya, apa di antaranya yang kita dawamkan membaca surat Toha sebelum azan subuh. Ya, maka kata Rasulullah SAW, aqallu ma yara min barakatiha, keberkahannya itu banyak. Surat Toha yang dibaca sebelum azan subuh setiap hari, keberkahannya banyak. Salah satunya yang paling kecil keberkahannya akan datang kepada dia setiap harinya rezeki yang baru. Oh, subhanallah ya, rizkun jadid ya. Lam yakun lahu ilaihi tashawuf wa tuqda hawaijuhu fi dzalikal yaum wa talinu lahul qulub wa yunsaru 'alal a'da wa laha min fadli ma la yanhasir. Ya, dan juga banyak lagi keberkahan yang lain ya. Hajat-hajat yang dikabulkan, rezeki yang dia nggak pernah dihitung-hitung, nggak pernah dia perkirakan, tiba-tiba datang, ya. Dan hatinya itu lapang, ya. Dan kemudian juga dia dibantu atas segala masalah-masalahnya, ujian-ujiannya, ya. Dan juga masih banyak lagi fadilah-fadilah yang lain. Oh, Masya Allah ini, ya. Waruwiya an ba'dihim. Nah, ini baru ada tambahan. Jadi hadisnya yang dari Rasulullah sampai sini. Tapi ada kebiasaan dari para ulama atau para sahabat, bisa ulama yang jelas dari selain Rasulullah SAW. Mereka itu suka kalau menambahkan setelah membaca surat Toha juga ditambahkan. Apa yang dibaca? Qul ya ayyuhal kafirun dan idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jadi begitu selesai surat Toha, baca lagi ini surat kuliah dan idza jaa. Ini kan surat pendek ya. Fa innahuma yanfiyanil faqr. Ya, karena kedua surat ini juga sumbernya sebetulnya dari Rasulullah juga hadisnya bahwa kedua surat ini itu menjauhkan kefakiran. Ya, ini dua surat yang juga dijaga, diamanatkan oleh Rasulullah SAW untuk menjauhkan orang itu dari kemiskinan. Makanya digabungin jadi satu paket deh tuh. Surat Toha yang panjangnya nanti ditutup dengan Qul ya ayyuhal kafirun dan idza jaa nasrullahi wal fath. Begitu. Ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, karena ada yang pernah bertanya, maka saya jawab sekalian ya sebelum nanti ditanyakan. Jadi ada yang nanya, Ustadz ini hadisnya rawahu siapa? Dalilnya dari mana? Itu sudah jelas-jelas itu dari kitab ya, Amalul Yaumil Lailah. Ya, yang nulis kitabnya orang alim. Masih ditanya dalil juga ya nggak apa-apa. Berarti rasa ingin tahunya tinggi ya. Itu silakan dibuka di Anwarus Syafi'ah. Itu memang kitab hadis. Karangan yang ngarang juga muhaddis ya. As-Sayyid Al-Alim Al-Alama Al-Muhaddis Muhammad bin Ali Al-Khirid. Begitu. Ya. Itu di situ ada. Dan itu sebetulnya lebih banyak lagi di situ ya. Amalan-amalan yang lain, surat-surat apa, zikir-zikir apa, karena memang membahas tentang amalannya Rasulullah SAW. Ya, silakan cari kitabnya berbahasa Arab yang yang punya giroh, yang punya semangat, memang pengen tahu dalilnya. Jadi kalau orang sudah cari dalil, berarti kapasitasnya memang sudah ngerti bahasa Arab ya. Silakan cari di kitab tersebut. Kalau yang ya wis lah ini Ustadz yang nyampein, Ustadz juga dari guru ya gurunya juga orang alim, yang pengarangnya juga kenal ya, dan ya sudah kalau gitu sudah berarti orang yang terima beres gitu, husnuzonnya tinggi daripada rasa ingin tahunya. Ya silahkan ya, semuanya boleh, semuanya kita cover. Walhasil itu oleh-oleh dari kita dalam pembahasan hijrah rezeki ini. Ya silakan Bapak Ibu yang mendengarkan pada malam hari ini atau yang nanti mendengarkan rekamannya, silahkan ya, boleh dianjurkan juga sebelum azan subuh kita bangun setengah jam atau 1 jam sebelum subuh, kemudian sholat tahajud dulu ya, istighfar dulu, macam-macam yang lain, rutinitas kita di Qiyamul Lail silakan kerjakan dulu, kemudian tambah dengan amalan ini ya, surat Toha ditutup dengan kuliah dan An-Nasr ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Mudah-mudahan Allah berikan kita
keberkahan rezeki dunia dan akhirat ya, rezeki yang lebih besar lagi itu rezeki di akhirat ya. Baik, Pak Catur jam berapa ini? Wah, sudah setengah 10. Bagaimana ini Pak Catur? Ya, Lanjut. kamu Lanjut. pertanyaan mestinya adalah 1-2 pertanyaannya, Ustaz ya. Siap. Iya. Terus kalau Ini Pak Catur yang ngomong saya nurut aja lah. soalnya ada 160 orang ini, Ustaz. Ini Iya. kita. Kalau antum ngambek nggak jadi host lagi repot saja ini nanti. Siap. Ayo silakan Baik, boleh ya. Bapak Ibu, Menjelang setengah tadi 10. penjelasan Ustadz ada 4 jurus tadi ya. Jurus mengemudi yang langsung nyemplung tadi. Kemudian jurus semut yang apa sabar dan sebagainya. Tapi ada jurus lapar, pantang nyerah ya, pantang menyerah. Kemudian Dayung. dayung ya, bergotong royong, tadi ada yang apa komen gotong royong dan sebagainya ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Eh, Pak Randia Permadi, silakan. Silakan dibunyikan, Pak Randia Permadi. Belum di unmute, masih mute. Saya bantu. Belum, belum, Pak, belum, Pak. Awas, ya, Ya. silakan. Apa Ustaz? Kalau mau bertanya di luar materi gimana Ustaz? Yuk, yuk silakan. Ya Ustaz. Mungkin secara langsung tidak langsung mungkin berhubungan dengan rezeki juga karena berhubungan dengan sholat juga. Ini Ustaz, kan pernah suatu saat kita lagi apa namanya lagi di camp, kemudian ada yang kelompok kami yang dari luar kota kemudian melakukan sholat jamak qashar. Nah, setelah kami selesai salam, tiba-tiba ada jamaah yang masbuk, kemudian mereka berjamaah sholat gitu karena mereka terlambat. Nah, kami bingung ini yang jamaah yang jamak qashar ini bingung. Kita kalau mau sholat juga berarti ada 2 imam kan, Ustadz? Kemudian katanya 2 imam dalam satu ruangan itu nggak bisa gitu, satu tempat sholat itu nggak bisa katanya. Soalnya nggak tahu jelas ini Ustadz. Atau kami gimana? Kami yang mengikuti mereka atau bagaimana? Itu pertama Ustadz. Yang kedua Ustadz, ada yang bilang ketika tahiyat akhir itu fil alamina innaka hamidum majid, ada yang bilang cukup innaka hamidum majid. Jadi ana sempat kembali tidak tenang karena biasanya kan fil alamina innaka hamidum majid, kemudian ada yang sampaikan cukup innaka hamidum majid gitu Ustaz. Jadi itu Ustaz, jadi ada 2 pertanyaan Ustaz. Itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Baik langsung ya. aja, Ustaz. Oke. Yang pertama, jadi sholat jamak qashar ya, itu kalau ada musafir dan ada yang mukim, yang menjadi imam adalah yang mukim. Kalau yang safar yang jadi imam, maka tidak sah sholatnya orang yang mukim. Kalau dia jamak qashar ya. Nah, jadi yang mukim itu artinya orang yang memang tinggal di situ, gitu ya. Yang safar itu memang dari luar kota. Yang safar itu dia yang jadi makmum kepada orang yang mukim. Nah, kalau orang yang mukim berarti dia lagi nggak jamak qashar dong. Dia lagi sholat normal aja ya, misalnya zuhur. Ya dia memang sholat zuhur aja. Allah Akbar, memang dia lagi sholat zuhur. Nah, orang yang safar boleh bermakmum sama dia. Dia sedang menjamak. Nanti dia sudah niat nih. Habis zuhur selesai, dia akan bangun lagi untuk asar gitu. Itu boleh ya. Kemudian yang mukim datang, yang mukim itu pengen sholat normal kan, pengen zuhur doang. Nah, ini tidak boleh dia jadi makmum. Begitu, ya. Begitu. Kecuali kalau memang orang safar ini juga pengen sholatnya sholat normal juga, itu lain soal. Kan musafir itu tidak ada kewajiban untuk jamak qashar, tapi ada kesunahan. Karena itu rukhsah dari Allah.
ya kita ambil rukhsah lah, keringanan ya. Masa dikasih keringanan nggak diambil, sombong amat kan begitu ya. Nah, maka seperti itu kasusnya. Maka di mana-mana itu yang bagus itu begitu waktu sholat sudah ada, sudah siap untuk sholat, yang menjadi imam orang yang mukim, orang yang tinggal di situ. Dia sholat di situ, sholat zuhur, 4 rakaat selesai. Yang safar pun mengikuti jadi makmum ya. Begitu sudah selesai 4 rakaat, baru nanti bangun, iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, ya. Kemudian baru jamaah kedua sholat asar ya, karena yang namanya sholat jamaah itu kan antara sholat ke satu dan sholat kedua nggak boleh keputus ya. Jadi begitu sudah selesai salam, assalamualaikum ya, nggak ada jeda yang sampai hitungan menit gitu, langsung aja berdiri kemudian dia qomat begitu ya. Nanti sebagian Jadi yang pengen memang jamaah, ada 2 jamaah nggak apa-apa Ustaz ya. Yang satu karena dia bukan jamaah qashar, kemudian kami oh iya, lanjutkan, ya nggak apa-apa Ustaz ya. boleh, nggak apa-apa. Kalau memang loh ini lagi jamaah qashar tapi saya mukim. Lah ini sudah dimulai, saya nggak bisa jadi imam. Akan lebih bagus kalau menunggu, ya. Tapi kalau mau sholat berbarengan juga nggak kenapa-napa. Makanya di masjid-masjid yang besar itu memang ada ruang khusus jamaah qashar. Biasanya kalau di rest area itu bagus itu inisiatifnya, ya, dikasih space atau dibedakan karpetnya khusus jamaah qashar. Jadi kalau orang yang sholat di area itu dia tahu, oh ini jamaah qashar. Saya pengen normal, saya nggak bisa ngikut sama dia, nggak bisa makmuman sama dia, gitu, ya. Saya cari di area yang memang sholatnya lagi normal, begitu, ya. Nah, kalau satu masjid ada 2 imam, ada 2 jamaah ya di Masjid Haram, banyak orang di sana berjamaah, di sana berjamaah, di sana berjamaah, ya kan. Orang yang sudah melewati waktu sholat, ya. Kalau pas lagi waktu sholatnya ya semuanya gabung sama imam Masjid Haram, ya. Tapi orang yang jam 1, jam 2 dia pengen sholat zuhur, ya dia baru datang rombongannya, ya berjamaah, ya sudah dia bikin jamaah di sini, jamaah di sana, ya gitu kan. Tidak ada kewajiban harus satu ini, ya segede itu bingung kita, masih ada aja sholat ya, kapan kita sholatnya, begitu ya. Jadi intinya adalah membedakan siapa yang harus menjadi imam ketika ada orang yang mukim dengan ada orang yang safar, ya begitu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini bacaan sholat. Baik, ini bagus ya. Jadi bacaan sholat ya itu memang ada versi pendek dan versi panjang, ya. Versi pendek, at-tahiyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Oh, pendek tuh. Kalau panjangnya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Itu ada dalam kitab Ushul Karim, syarah Masailut Ta'lim, ya, syarahnya Muqaddimah Hadramiyah. Ya, jadi yang wajib kalau sudah baca pendek ya sudah sah sholatnya. Kalau baca panjang ya dapat pahala tambahan. Setiap hurufnya kan ada fadilah, ada pahalanya. Nah, sama Allah dihitung itu, tiap huruf dihitung, ya. Jadi kalau kita mau komplit baca yang panjang, ya. Kalau kita lagi buru-buru, lagi pengen cepet atau rakaat ini khafifata ini, ya memang ada sunnahnya. Sholat-sholat yang memang disunahkan pendek. Contohnya 2 rakaat ringan ketika kita baru mulai banget sholat tahajud. Itu kan sunnahnya pendek. Nah, bacalah yang pendek itu, versi pendeknya. Habis Fatihah jangan pakai surat lagi, langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Karena memang di sini tempatnya 2 rakaat pendek, ya. Tahiyat juga ambil versi pendeknya. Begitu, ya. Nah, jadi tidak ada masalah bacaan panjang maupun bacaan pendek itu dua-duanya dibenarkan, diajarkan dalam fikih, gitu ya. Mau ambil yang mana aja boleh ya. Saya aja pakai dua-duanya ya. Lagi pengen panjang-panjang, lagi pengen pendek ya. Tapi kadang-kadang keterusan pendek terus. Pengen sholatnya cepat ya. Kalau baca tur panjang terus ya. Emang beliau sholatnya khusus sih ya. Beda sama saya ya. Begitu ya. Jadi tidak ada masalah. Semuanya bagus ya. Baik. Masya Allah. Jazakallah khairan. Baik. Izin Ustadz tentang Siap. apa namanya tadi, orang yang mukim bermakmum kepada orang yang safar atau qashar tadi Ustadz. Afan, ada kisah bahwasanya Rasulullah pada saat Fatu Makkah Ustadz,
itu mengimami bahkan sampai berapa malam itu, puluhan malam itu Betul. mengimami orang yang mukim. Artinya kalau tadi Afan Ustadz kan mengatakan bahwa nggak sah kalau orang mukim bermakmum kepada orang yang safar. Betul. Ya. Oh ya, ya. Jadi di berita Fatu Mekah itu 16 hari ya. Ya, betul. Rasulullah dari Ya, bulan Ramadan sampai bulan Syawal, lebarannya di Mekah ya. betul, betul. Dan kemudian beliau itu menjadi imam dan beliau itu panjang jama kosornya. Jadi biasanya kan jama kosor itu 4 hari ya, bukan biasanya. Memang aturan fikihnya itu 4 hari ya. Lebih dari 4 hari dengan sebab ada uzur baru boleh ya. Yang kedua ya, Rasulullah SAW itu, nah di sinilah apa namanya, sisi ikhtilafnya. Ketika Nabi menjadi imam sholat, sudah pasti Nabi jadi imam sholat ya. Eh, apakah yang ikut itu hanya kaum Ansor saja? Jadi memang Nabi itu jamaah qasar terus, atau orang-orang Mekahnya juga ikut ya. Orang Mekah asli situ. Kalau orang Mekahnya asli situ ikut, berarti ya betul ini pendapat mengatakan tidak perlu ada aturan mukim dengan safar karena Nabi itu safar. Kemudian yang jadi makmum orang mukim begitu. Tapi kalau Nabi SAW itu menjadi imam, jamaah itu hanya orang-orang yang ikut hijrah aja, yang ikut Fatu Mekah aja. Orang yang asli Mekahnya dia nggak ikut jamaah sama Nabi karena memang Nabi beritahu kan, ini saya safar, kamu kan mukim ya, nanti kamu bikin jamaah sendiri begitu. Nah, baru ada itu yang pertama, sisi ikhtilaf yang pertama. Sisi ikhtilaf yang kedua, ini kasusnya orang yang punya dua negeri ya, orang yang punya dua negeri, eh apa dia itu rumahnya dua ya. Rumahnya di Jakarta sama rumahnya di Bandung ya, dua-duanya memang rumah dia, maka dia tidak disebut musafir ya. Ada di Jakarta ke Bandung, Bandung ke Jakarta, ya dua-duanya rumah dia begitu ya, walaupun sudah jarak yang dibolehkan qasar. Rasulullah SAW itu punya rumah di Mekah ya. Ketika beliau sampai Mekah, beliau bisa dianggap mukim karena memang beliau punya rumah begitu ya. Di Madinah ya memang beliau juga punya rumah ya. Jadi ini kasus orang yang punya dua rumah begitu. Walaupun ini pandangan yang cukup lemah ya. Kenapa? Karena memang yang muktamad itu Rasulullah tetap menjamak dan mengqasar ya. Kalau jamak qasar berarti secara logika tidak dianggap beliau punya dua rumah. Kalau orang punya dua rumah itu nggak boleh jamak qasar justru ya. Tapi ini perlu disampaikan juga, ada hal yang seperti itu ya. Maka betul ini masukan lagi buat kita ya. Dari sudut pandang kalau ternyata orang-orang Mekahnya ikut menjadi makmum, berarti diperbolehkan ya orang yang mukim menjadi makmum kepada orang yang musafir ya. Tapi dari sudut pandang, oh enggak, yang waktu itu menjadi makmum ya hanya yang ikut safar aja sama Nabi, yang memang ikut berangkat bareng-bareng dari Madinah. Berarti tidak diperbolehkan gitu. Jadi masalahnya hanya di situ aja ya. Ulama itu berbeda pendapat di situ. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan waktu itu yang ikut menjadi makmum orang yang memang datang dari Madinah, mereka semua pada jamak qasar. Begitu. Ya, bagus sekali ini ya. Untuk tambahan pengetahuan bagi kita ya. Kapan waktu nanti, ternyata orang yang mukim jadi makmum di sini, wis nggak apa-apa. Ternyata memang ada yang kebolehan juga ya mengikuti pendapat peristiwa Fatu Mekah yang mengatakan bahwa orang-orang Mekahnya juga ikut berjamaah. Begitu ya. Sip, bagus sekali tambahan masukannya, koreksinya baik. Ya, Ustaz. Lanjut, silahkan Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang ingin bertanya
Atau kita cukupkan udah 21.40 ini Ustaz. Iya ya, rekor ini ya. Biasanya jam 9. Yuk terakhir tuh dari Ibu Armala atau Bapak Armala? Silakan. Oh, itu di teks ya Pak Catur ya? Iya, Di teks aja. ditanya jawab. Maaf mau tanya, tapi pertanyaan di luar pembahasan sholat sunnah isyraq tepatnya jam berapa, Ustadz? Oke ya, kita jawab singkat ya. Ya, Sholat sunnah isyraq itu kalau di negara-negara Asia, Indonesia ya, yang stabil ya, waktu siang sama waktu malam itu sama terus ya. Kalau Eropa nggak berlaku, kadang-kadang siangnya panjang, kadang-kadang malamnya panjang. Asia ya, itu 90 menit setelah azan subuh, insya Allah sudah masuk waktu isyraq ya. Amannya ya. Tapi kalau lihat jadwal memang nggak nyampe. Kadang-kadang 80 menit, kadang-kadang 80 menit. Tapi ambil aja patokannya 1,5 jam setelah azan subuh sudah masuk waktu isyraq ya. Sekarang azannya jam berapa? 4.45 ya. 45 Jam 5 ya, kurang 4.45. sudah tambah aja 1,5 jam tuh. Berarti jam berapa tuh? 5.45, 6:15. 6.15. Sudah boleh sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Ya, baik. Yuk lanjut lagi. Ya. Kita jawab cepat. Ada lagi Bu. Waalaikumsalam. Ini yang mana ini Ustaz? Yang Bu Armala? Siap, yuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh. Waalaikumsalam. Kan antum hostnya yang Ya. ngatur acara. Pagi Ustaz. Sauji barangkali dikasih izin untuk bertanya sedikit. Ya, silakan. Ya, boleh ya, Pak Catur ya. Ya Pak Syauki, silakan. Fauzi, Syauki. Syauki baik. Hasim. Siap. Ya. Saya di Papua nih Ustaz. Saya lagi kerja di Papua. Pulangnya Oh ya, Masya Allah. 3 bulan. Baik. Pulangnya ke rumah setiap 3 bulan. Dan kerja saya malam. Kalau siang istirahat, kerjanya malam. Nah, masalah mengkodok tadi di kotor sholatnya itu masih bolehkah kita lakukan itu, apa termasuk safar? Saya kerja di sini. Baik. Dan terkadang istirahat siang itu kadang kebablas. Padahal sudah alarm kita setel duhur ya. Kadang karena capek kerja malam, duhurnya kebablas. Nah, kadang kita jadikan satu dengan asar. Pak Syauki kerja di Papua berapa lama? Sini sudah hampir 2 tahun lah. 2 tahun, ya. Tapi setiap 3 bulan kita dapat jatah cuti, libur 2 minggu. Kita balik ke Jawa. Iya. Silakan Ustaz. Nah, baik ya. Jadi orang yang safar maksimal 4 hari. Kalau dia sudah standby di negeri orang ya, di kampung orang ya, di tempat orang. Orang Jakarta ke Papua ya, 4 hari boleh dia jamak kosor 4 hari. Hari kelima udah nggak bisa ya, kecuali ada uzur yang artinya yang memang dia perlu tambahan waktu, tapi nanti suatu waktu ini safarnya akan selesai gitu. Misalnya ini kerjaan ternyata nggak tuntas nih seminggu, boleh seminggu jamak kosor terus boleh. Wah ini 2 minggu nih, memang ada prediksi dia akan pulang, tapi 2 minggu gitu, 2 minggu jamak kosor terus boleh ya. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah itu 2 minggu kan, jamak kosor terus kan, karena memang ada kepentingan di situ yang membutuhkan waktu yang lebih lama, lebih dari 4 hari, dan ada niat Rasulullah SAW nanti akan pulang juga kembali ke Madinah, begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau belum stay di tempat, masih perjalanan terus, itu berhari-hari juga nggak apa-apa ya. Kita dalam perjalanan ke Zimbabwe ya, perjalanannya lebih dari 4 hari, jalan baru nyampe negara mana, terus sampai 2 minggu baru nyampe ke Zimbabwe. Ya selama 2 minggu perjalanan itu jamak kosornya nggak apa-apa karena belum stay di tempat. Jadi ukuran waktu 4 hari itu kalau orang itu sudah sampai di tempat ya. Nah, Sopir sopir ya, begitu.
Ya. atau bahasa Cirebonnya driver ya. Ya, begitu. Jadi kalau terus-terusan ada di jalan terus ya berarti dia masih terus safar ya, belum nyampe di tujuan. Nah, kalau orang yang sudah tiba di tujuan dan memang dia sudah terjadwal, jadi bukan sesuatu yang Ya. insidental. Wah, akhirnya butuh waktu yang lebih panjang nih, ya sudah ada lebih dari 4 hari gitu. Tapi sesuatu yang sudah terjadwal ya, saya akan tinggal di sini selama 6 bulan. Saya akan tinggal di sini selama 1 tahun. Kayak mahasiswa kos-kosan lah, ya kan? Orang Jakarta ternyata kosnya di Jogja, ya di sana selama 1 tahun, ya kan? Nanti kalau libur semester pulang, itu kan sudah ada planning. Maka begitu dia nyampe di kota tujuan, dia tidak disebut sebagai safar lagi. Enggak pakai nunggu 4 hari. Kenapa? Karena memang sudah planningnya dia mau menjadi mukim di sana gitu. Ya, jadi paham ya. Maka untuk kasusnya Pak Syauqi, karena memang sudah planning tinggal di Papua selama 3 bulan ke depan, baru nanti 3 bulan balik ke Jakarta ya. Nah, maka begitu nyampe Papua itu sudah bukan orang safar lagi. Selama di perjalanan masih safar. Begitu sudah nyampe itu sudah mukim. Jadi nggak boleh ngambil 4 hari. Dari hari pertama sudah harus sholat secara normal. Tidak ada yang di jamak, tidak ada yang di kosor. Ya, begitu. Sekarang itu kasus ada banyak kasus kan tadi yang dalam pertanyaannya. Itu kasus yang pertama sudah clear ya. Jamak kosornya tidak berlaku karena memang dari awal sudah punya tujuan untuk stay di situ dalam waktu yang lama. Ya. Yang kedua, kalau ketinggalan bagaimana Ustadz? Ya, karena pekerjaan yang begitu sibuk, akhirnya zuhurnya kelewat. Begitu sudah dengar azan asar, belum sholat zuhur. Nah, sholat saja zuhur, ya, tapi niatnya bukan jamak, ya, karena tidak ada rukhsah untuk menjamak. Sholat zuhur niatnya kodok, ya, kodok zuhur, begitu ya. Ini yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika kesiangan sholat subuh, ya, subuh sudah habis, sudah masuk waktu isyraq, ya, baru bangun para sahabat bangun. Sayyidina Bilal yang dipesenin sama Nabi sudah ngebangunin, ini malah nggak bangun ya, malah Nabi yang bangun duluan, ya. Nah, sholat aja sudah mereka dengan niat kodok. Ya, makanya ulama mengatakan ada sholat kodok itu yang tertinggal, baik sengaja maupun tidak disengaja. Ya, kalau disengaja berarti dosa besar. Ya, dan kodok tidak menghapus dosanya. Ya, jadi tetap perlu taubat juga, taubatan nasuha. Ya, kalau disengaja. Kalau tidak disengaja, tuntutan pekerjaan memang cari-cari apa namanya cari-cari mencuri-curi waktu itu susah, cari celahnya itu nggak mungkin. Ya, eh, apa? Ya kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar satu saat nanti akan kita diberikan kemudahan, keringanan, begitu ya. Untuk sekarang memang karena tidak mungkin, nggak bisa, daripada jadi tidak sholat, ya tidak apa-apa kalau diqodho, tapi tetap harus ada usaha. Bagaimana caranya? Mencuri-curi celah-celah ya 5 menit 10 menit ya. Kalau tempatnya tidak bersih, bagaimana agar kita bisa mencari tempat yang bersih ya, itu harus ada usaha seperti itu ya. Ini ada juga yang bertanya kepada saya seperti ini, itu di Amerika, dia kerja di kapal pesiar, sibuk banget sampai waktu maghrib nggak dapat, akhirnya dia pulang ke rumahnya malam, sholat isya, maghribnya bagaimana? Masa dikodok terus setiap hari? Ya iya, masa sih dikodok terus setiap hari? Ya itu mah bukan kodok namanya, itu mah langganan ya. Kalau kodok itu kan insidental ya. Rasulullah juga sekali-kalinya itu seumur hidupnya ya. Begitu, jadi daripada tidak mengerjakan sholat sama sekali ya sudah. Ini solusi daripadanya ya, ya sudah kodok. Tapi tetap kita harus menyelesaikan masalah primernya ya, jangan masalah sekunder mulu yang diselesaikan. Masalah primernya juga perlu diselesaikan ya. Itu tanggung jawab Pak Syauqi yang lebih tahu lapangan, yang lebih menguasai kondisi. Usahakan agar tidak dikodok ya. 5 menit, 10 menit curi-curi waktu bisa
ya. Insya Allah minta kepada Allah, insya Allah kita semua akan diberikan kemudahan, kelancaran. Baik, begitu ya. Iya, Ustaz, iya, Ustaz. Terus masalah kodoknya, Ustaz, asar dulu atau zuhur dulu, Ustaz? Kan kita Oh, yang mengerjakan punya sholat waktu dulu, ya kalau sudah masuk waktu asar, dulu. asar dulu utamakan biar asarnya dapat fadilah waktu. Kemudian zuhurnya. Betul. Baik. Ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Ranja Permadi, Pak Syauki, dan yang lain-lain. Mungkin cukup ya, Ustaz ya? Ya cukup banget ya. Sudah malam Nanti banget. jam 12 nanti kalau diterusin. Iya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kedatangannya. Insya Allah kita ketemu Senin malam ya, Senin malam depan. Insya Allah. Temanya apa, Ustaz? Ada bocoran? Belum ada. Belum ada bocoran. Kalau khusus Antum mau ketemu Jumat kita, hari Jumat. Iya kan? Nanti Ya. ada khotib di kantor. Ya, nanti bocorannya berarti di apa namanya, di Telegram atau di WA seperti itu. Baik. Ya. Baik, marilah Bapak Ibu sekalian kita tutup acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Ustaz Arafat. Kali panjang kita ya, 4 pekan akhirnya tuntas. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu Susanti, Ibu Maisaro, Ibu Popi, Bapak Januaris, Ibu Tika, Mas Komarul Zaman. Oh, ini belakangnya dalam lemari kitab ini. Saya pinjem itu boleh. Saya senang tuh kalau lihat buku-buku kitab-kitabnya, Masya Allah. Ibu Sastra Ermita, Mas Randia, Ibu Nur Azmiatun, Pak Syahrul Amin, Pak Syauki. Oh, ini lagi di Papua ya, Pak Syauki ya. Bagus sinyalnya ya, walaupun Papua ya. Pak Suharjo, Pak Dadang, Ibu Emma Amir, Bapak Agus Purnomo, Ibu Suparmi, Ibu Siti Jamilah, Mas Rahadian, orang Jakarta, Ibu, Bapak ya, Bapak Ais Wiganda. Baik, yuk. Siapa lagi ini yang belum saya sebut, yang lagi dibuka videonya? Udah semua. Ya, kita keluar yuk. Ya. Udah ngantuk ini kayak pacar ini gitu ya. Makasih ya Pak Jardu ya, makasih banyak ya, Masya Allah. Surprise ini, Antum yang jadi host malam ini. Sudah lama. Ya. Yuk kita keluar, 3, 2, 1. Sifat.